Shalom saudara-saudara yang terkasih. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini hanya ada dua jenis kerajaan, yaitu kerajaan gelap dan kerajaan terang. Kerajaan terang itu yang kita ketahui adalah kerajaan Yesus Kristus, kerajaan Allah Bapa kita. Dan sementara kerajaan gelap itu adalah kerajaan dunia ini, kerajaan setan. Nah, di dalam kita mengikut Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan bahwa kamu bukanlah milik dunia ini lagi, tapi kamu adalah milik Allah. Kamu tidak lagi ditawan oleh dosa, tetapi Kristuslah yang menawan hati, pikiran, dan jiwamu. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita melihat sekarang ini, di zaman-zaman akhir ini, kita melihat begitu banyak kecemaran, begitu banyak dosa yang semakin merajalela. Bahkan kalau kita bisa lihat, tidak ada yang namanya perbandingan antara orang Kristen yang mengatakan dirinya percaya Yesus dengan orang yang tidak mengenal Yesus. Karena apa? Hidupnya sudah dicemarkan. Padahal dalam Efesus 4 ayatnya yang 17 berkata seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kemudian kita lanjut di ayat 18, 19 sampai 23. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan, kita garis bawahi, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di dalam kita mengenal Tuhan, makanya Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, untuk menuntun kita kepada kebenaran yang sempurna, kepada kebenaran di dalam Kristus. Oleh sebab itu, Paulus menekankan, kamu harus meninggalkan kehidupanmu yang lama. Kehidupan daging dan segala kecemaran, segala bentuknya, kita harus meninggalkannya dan kita menjadi satu di dalam kebenaran Kristus. Tetapi kalau kita melihat sekarang, banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Kita memang tidak berasal dari dunia ini, tapi kita masih tinggal di dunia ini. Dan tugas kita sebagai anak-anak terang adalah menunjukkan kehidupan terang di dalam Kristus, supaya yang gelap itu nyata, yang gelap itu disingkapkan, yang gelap itu dibukakan, sehingga tidak ada lagi kecemaran-kecemaran di dalam tubuh-tubuh Kristus. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya terus-menerus dibenarkan, dikuduskan oleh Kristus, dibaharui pikiran, dibaharui jiwanya di dalam Kristus. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam kehidupan Kristus sebagaimana yang Tuhan telah ajarkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita melihat sekarang ini, banyak sebenarnya aspek-aspek yang sudah dikuasai oleh iblis. Misalnya musik, misalnya fashion, dan segala macam. Kalau kita tidak mengerti strategi-strategi iblis, bagaimana dia menggelapkan dunia ini, kita tidak akan pernah sadar bahwa sebenarnya kita sudah di dalam sistemnya dia gitu. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, kita harus menjaga hidup kita ini untuk benar-benar kudus di hadapan Tuhan setiap hari. Oleh karena itu Tuhan bilang, katakan, kamu harus menyalipkan dirimu dari segala dosa setiap hari. Karena ini pengudusan yang harus kita lakukan. Karena kita tahu dalam firman Tuhan,
Tubuh kita ini adalah persembahan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tentu kita tidak mau mempersembahkan yang cacat bercela di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jaga kehidupan kita agar tetap di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Nah, bagaimana kita hidup menjaga kekudusan kita? Bagaimana kita hidup supaya hidup kita ini tidak lagi jatuh di dalam kubangan yang lama? Firman Tuhan ada berkata bahwa Amsal 20 ayat 12, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ada dua jendela, ada dua pintu yang sangat mudah dimasuki iblis supaya kehidupan kita ini kembali dicemari oleh dosa. Memang Paulus berkata bukan apa yang masuk tetapi apa yang keluar yang menajiskan kita. Karena yang keluar dari perbendaharaan hati kita lah terlihat kekotoran kenajisan kita. Tetapi itu bisa terjadi kalau kita memasukkan sesuatu hal yang jahat, kemudian itu kejahatan itu dibuai di dalam hati kita, kemudian kita keluarkan, disitulah kita berdosa. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Kedua-duanya dibuat Tuhan. Maka kita pergunakan telinga dan mata kita ini untuk mendengar firman Tuhan, untuk melihat kebesaran Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, sehingga itu yang akan memperbaharui hati dan roh kita. Tapi sebaliknya, kalau telinga dan mata kita ini kita pergunakan sebagai alat untuk jalannya kuasa-kuasa dosa mengikat kita kembali, maka tentu hati kita akan dicemarkan kembali oleh dosa. Nah, oleh karena itu firman Tuhan berkata, pintu masuk ini harus kita benar-benar jaga. Kalau kita membiarkan pencuri masuk ke rumah kita, maka otomatis pencuri akan masuk menggeledah rumah kita. Tetapi kalau kita tutup pintu rumah kita ini dari pencuri, maka pencuri tidak akan bisa masuk. Nah, oleh sebab itu, pencuri kita bisa tahu itu adalah iblis. Iblis dikatakan bahwa iblis itu mencuri, membinasakan, dan membunuh. Oleh sebab itu, kunci di dalam kita itu adalah kita sendiri. Kalau kita membuka rumah kita, membuka kuncinya, membuka pintu rumah kita untuk masuknya si iblis, maka iblis akan berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita menutup setiap celah itu agar tidak ada sedikit pun celah bagi iblis untuk masuk. Sebab firman Tuhan jelas berkata bahwa iblis itu di mana-mana, begitu ya. Tetapi roh di dalam kita lebih berkuasa dari semua roh yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus berkolaborasi atau kita harus benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus kehidupan kita sehari ke sehari agar hidup kita ini terus di dalam perkenanan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, tugas kita ada. Jadi, ada tugas yang daripada Roh Kudus, ada tugas yang daripada kita. Tugas kita adalah menutup setiap jendela-jendela masuknya kuasa keinginan daging di dalam hidup kita. Yaitu kita menjaga mata kita, menjaga telinga kita. Sekarang kalau misalnya kita lihat ya, begitu banyak cara-cara iblis itu, bagaimana bisa merusak, mencemarkan setiap anak-anak Tuhan melalui musik, melalui tontonan-tontonan kita. Ada beberapa orang Kristen berkata, oh nggak apa-apa aku baca firman setiap hari, tetapi nonton film yang nggak benar juga. Bagaimana mungkin kita bisa menggunakan mata yang sama, telinga yang sama untuk Tuhan dan telinga dan mata yang sama untuk iblis? Bagaimana mungkin? Tuhan berkata, hari ini kamu harus tentukan, kamu harus melayani master yang mana? Tuhan yang mana yang harus kamu layani? Akukah atau dunia? Atau si setan? Jadi kita harus benar-benar, jangan kita berada di yang namanya di gray atau di gray line gitu ya, atau di garis abu-abu. Kita harus jelas, kalau kamu milik Kristus, kamu harus hidup di dalam Kristus. Tapi kalau selain daripada itu berarti kamu milik dunia ini. Nah, tetapi kita dalam kehidupan kita masih sering sekali kompromi dalam dosa. Akhirnya apa? Dosa itu kalau dibuai itu yang menghancurkan hidup kita.
Bukankah firman berkata bahwa kamu diseret oleh dirimu sendiri, oleh hawa nafsumu sendiri, gitu. Orang berkata, nggak apa-apa kok, sekali dua kali nonton yang begini, sekali dua kali nonton yang begini. Padahal sebenarnya dia sedang membuka celah bagi iblis untuk berkuasa kembali di dalam kehidupannya, gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita nggak heran ya, ada orang yang hidupnya di dalam Tuhan, tiba-tiba dia kok bisa ya kayak gitu? Iya, karena dia membuka celah bagi iblis, gitu. Kita itu diberikan Tuhan sepenuhnya hak bebas. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah kemerdekaan itu kamu salah gunakan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu artinya hak yang tadinya kita memang ada, free will kita itu, kita surrender sama Tuhan, kita surrender sama Roh Kudus, kita serahkan sepenuhnya sama Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang menuntun pikiran kita, yang menuntun hati kita, yang menuntun seluruh kehendak hidup kita. Oleh sebab itu, mari teman-teman, kita harus aware, sadar. Iblis itu kalau tidak bisa membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus, iblis akan membuat hidup kita itu tidak berkemenangan. Oleh sebab itu, saya percaya firman Tuhan berkata, kamu lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus sudah menang. Oleh sebab itu, kita harus berada di posisinya Tuhan. Kita harus berada di garisnya Tuhan. Kita harus berada di titik di mana Tuhan berada. Kita nggak boleh antara Tuhan atau iblis. Pilihan ada di kita. Kita mau hidup kompromi atau kita hidup ya untuk Tuhan, tidak untuk iblis. Kalau tidak, kita seumur hidup kita akan selalu dibully. Itulah sebabnya kita masih seperti orang Kristen yang suam-suam kuku. Hidupnya up and down, up and down, up and down, up and down. Karena kita tidak benar-benar memberikan, kita harus putuskan. Kamu mau hidup seperti apa? Karena itu kehendakmu. Kalau kamu mau hidup dipimpin Roh Kudus, biarkan hidupmu dipimpin Roh Kudus. Biarkan matamu dipimpin Roh Kudus. Biarkan telingamu dipimpin Roh Kudus. Jangan main-main lagi, jangan buka celah dengan dosa. Gitu. Tinggalkan semua hal-hal yang berbau dunia. Tinggalkan semua tontonan-tontonan yang berbau dunia. Musik-musik yang bukan dari Tuhan. Itu tinggalkan. Karena sebenarnya itu kalau teman-teman boleh searching di internet, semua musik-musik yang diproduksi sekuler itu, apakah musik banyaklah gitu, saya tidak akan menyebut satu persatu artis-artis itu, tetapi itu semua adalah produksi yang diproduksi oleh kuasa kegelapan. Dan kalau kita lebih menyukai musik-musik itu akan menjadi transfer untuk jiwa kita. Bayangkan teman-teman ya, kalau setiap hari kita mendengarkan musik-musik dunia gitu ya, itu secara spontan kita nanti bangun tidur, pas masak, lagu itu bisa langsung masuk, bisa langsung kita nyanyikan. Itu artinya karena apa? Itu ada yang namanya transfer spirit. Itu masuk ke jiwa kita. Makanya kita memberikan telinga kita tadi, telinga dan mata kita biarkan untuk yang seperti itu masuk. Akhirnya apa? Jiwa kita itu tidak dikontrol. Itu sebabnya teman-teman, kalau teman-teman tahu, kalau mata rohani teman-teman bisa dibukakan, mata rohani teman-teman bisa melihat di alam supranatural, bisa melihat bagaimana cara kerja setan itu mengelabui kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, yuk kita mau hidup di dalam kekudusan. Bagaimana kita hidup di dalam kekudusan? Maka kita harus benar-benar mengontrol apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Mari kita lebih dengarkan khotbah firman Tuhan yang benar-benar. Mari kita dengarkan apa yang Roh Kudus bicarakan. Mari kita membaca firman Tuhan lebih banyak. Jangan lagi kita menonton movie-movie atau YouTube yang banyak sekali gitu. Misalnya teman-teman itu udah dipulihkan keluarganya, udah dipulihkan dari misalnya masturbasi, perzinahan, begitu ya, pornografi. Kalau teman-teman masih tetap menonton film-film Korea, film-film yang berbau romantis yang seperti itu,
Saya percaya. Seberapa kuat sih teman-teman itu? Seberapa kuat sih? Tuhan bilang begini, bahwa daging itu lemah. Oleh sebab itu, kita jangan membiarkan diri kita masuk ke kubangan yang sama gitu. Kalau kita udah dimenangkan, kalau kita sudah dilepaskan Tuhan Yesus dari segala bentuk perbudakan itu, kenapa kita mau masuk lagi ke dalam perbudakan itu? Kita harus tinggalkan. Kita harus berani katakan tidak. Tidak, karena hidup kita itu berharga gitu. Kita tidak lagi diperbudak dosa, tapi kita diperbudak oleh Yesus Kristus, yang artinya biar kebenaran Yesus yang memimpin kita, yang menuntun kita gitu. Injil yang menuntun kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu akan disempurnakan melalui pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Jadi teman-teman, saya dulu kalau sedikit bersaksi, saya dulu itu sejak kecil itu pernah mengalami pelecehan seksual gitu, sering dibawa berobat ke dukun ya. Pernah saya beberapa kali berobat ke dukun. Baru itu saya itu dulu sering yang namanya masturbasi, pornografi begitu ya. Karena begitu banyak dosa-dosa ini satu demi satu itu terikat sama yang lainnya gitu. Saya benar-benar hidup saya itu benar-benar seperti tidak harapan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kayanya rahmat Tuhan, saya yang begitu sampah ini benar-benar ditarik Kristus, ditemukan Kristus kembali. Dan saya melihat kasih Tuhan. Dan saya menjadi ciptaan yang baru. Dan saya memberikan hidup saya sepenuhnya. Biarkan Tuhan yang menuntun. Sekarang saya tidak pernah lagi menonton. Dulu saya sangat kecanduan menonton film Korea. Hampir setiap hari. Setiap hari saya menonton. Setiap hari menonton. Begitu. Sekalipun saya sudah menjadi orang Kristen, tapi saya terus. Dan sadar tidak sadar saya sebenarnya sudah diperbudak gitu. Itu yang membuat pikiran saya itu akhirnya tidak beres, tidak kudus di hadapan Tuhan. Sekalipun saya pelayanan gitu, tapi hidup saya tuh masih sering yang namanya kekhawatiran, masih sering mimpi-mimpi yang tidak beres, tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi saat dimana saya memutuskan dan saya berkata, Roh Kudus pimpin hidup saya setiap hari. Dan Roh Kudus itu memimpin saya. Dan puji Tuhan, sampai sekarang saya tidak pernah lagi mau berhubungan dengan dunia kegelapan melalui tontonan-tontonan tersebut. Begitu. Saya stop telinga saya untuk mendengar lagu-lagu sekuler. Saya mendengarkan lagu puji-pujian. Saya memuji-muji Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau kita benar-benar men-set hati kita, telinga kita, dan mata kita, maka di situ Tuhan akan membersihkan. Kita akhirnya bukan yang dulunya saya dulu sering melihat hantu. Saya dulu waktu kecil, saya sering melihat hantu. Tetapi detik di mana saya menyerahkan supaya Roh Kudus mengambil alih, mata saya bukan lagi dipergunakan untuk hal-hal tersebut. Dan saya berdoa terus, Tuhan kuduskan. Jikalau mata ini berbuat dosa, ampuni Tuhan. Jikalau saya mendengar yang tidak baik ini, ampuni Tuhan, bersihkan gitu. Tapi ketika itu terjadi, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka telinga kita ini akan cenderung lebih peka mendengar suara Tuhan daripada mendengar suara iblis. Karena apa? Karena kita sudah menyerahkan semua indera kita ini untuk Tuhan. Sehingga telinga ini kita bisa mendengar. Bukan hanya dari firman Tuhan, tapi secara audible. Saya pernah mendengar suara Tuhan secara audible. Dan mata kita ini akan diberikan pewahyuan, bisa melihat malaikat, bisa melihat Tuhan gitu. Karena apa? Mata kita ini benar-benar dikuduskan, disucikan karena Tuhan memberikan mata dan telinga ini untuk mendengar firman suaranya gitu. Untuk melihat keajaiban Tuhan, untuk melihat Allah yang tak terlihat itu gitu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, yuk kita jangan sama lagi seperti dunia ini. Ini Tuhan sudah mau datang, kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita sebagai mempelai yang layak, yang tak bercacat dan tak bercela. Ingat,
Jalan yang besar itu, yang luas itu banyak orang ke sana, tetapi jalan yang sempit itu sangat sedikit gitu. Kalau kita benar-benar milik Kristus, maka hidup kita harusnya hidup di dalam kebenaran. Tinggalkan semua dosa manusia-manusia lama itu. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita arahkan pandangan kita kepada tempat kita yang sesungguhnya. Agar kita menjadi orang-orang yang siap dijemput Tuhan, yang siap melihat kemuliaan Tuhan, yang siap melihat anak domba Allah itu berhadapan muka dengan muka. Terima kasih kiranya firman ini, sharing ini bisa memberkati kita semua agar kita bisa benar-benar tidak kompromi lagi untuk dosa, tidak kompromi lagi untuk segala bentuk-bentuk karya-karya si iblis, dan kita memusatkan hati kita untuk Roh Kudus, untuk Allah bekerja, untuk Allah menguduskan kita, untuk Allah membersihkan kita seutuhnya, agar kita tidak bercacat, tidak bercelah menjelang datangnya hari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.